Nation. Mari anak-anak kita sama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Salam sehat untuk semuanya. Pagi ini kita berjumpa kembali dengan Bapak ya, dan kita akan memulai Devo pada pagi hari ini, dan saya percaya anak-anak telah dilawat Tuhan, anak-anak diberkati Tuhan, dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk kasih setia Tuhan, untuk kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai, melindungi kami, dan saat ini Tuhan kami datang kembali untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu di dalam Devo ini, biar kami Tuhan boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi setiap anak-anak agar anak-anak memahami akan firman-Mu. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, pada pagi ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur 37 mulai ayat yang ketiga. Bapak akan bacakan untuk kalian semuanya, tapi tolong kalian di rumah juga siapkan Alkitabnya dan kita akan membaca. Bapak akan bacakan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat yang keempat, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Anak-anak, kalau kita memperhatikan, kita ini orang yang percaya kepada Tuhan, disebut anak Tuhan, dan kita ini harusnya hidup kita seutuhnya kita baktikan untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Tapi di sini Tuhan mengingatkan kepada kita, dikatakan percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Kita memang sudah percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan ini, tapi apakah kita di dalam percaya kepada Tuhan tadi kemudian kita melakukan firman Tuhan? Di situ dikatakan
lakukanlah yang baik. Tuhan menginginkan hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita lakukan yang baik. Ya, kenapa yang baik? Karena kalau kita sudah melakukan yang baik itu tadi akan memberkati orang yang ada di sekeliling hidup kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang jelek, sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik, maka dengan sendirinya orang akan kecewa, orang akan merasa, itu kok anak Tuhan, tapi kelakuannya seperti itu jahatnya. Nah itu. Tapi Tuhan mengatakan lakukanlah yang baik. Melakukan yang baik, ya, itu yang dikehendaki Tuhan, dan itu harus kita lakukan setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa melakukan itu setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupan kita, kita harus datang kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan yang baik. Kalau kita nggak datang gimana Pak? Kalau kita nggak datang kepada Tuhan, maka ya kita nanti nggak akan mampu. Kenapa? Karena yang ada di dalam hati manusia itu sesuatu yang jahat, ya, sesuatu yang nggak baik, ya, semuanya sesuatu yang nggak baik. Kalau kita bisa melakukan sesuatu yang baik, itu berarti Tuhan telah menaruh yang baik itu di dalam hati kita, dan kita harus melakukan di dalam kehidupan ini supaya apa? Supaya kita nanti bisa untuk menjadi berkat. Berkat untuk siapa? Yaitu berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalian sebagai pelajar, kalian harus belajar, karena belajar itu adalah perbuatan yang baik, ya, perbuatan yang baik yang Tuhan mau seperti itu. Kalau kalian sudah belajar, kalian sudah pinter, ada temanmu yang nggak bisa, kalian bisa mengajari teman yang nggak bisa menjadi bisa, itu tadi menjadi orang yang mampu mengerjakan tugas-tugasnya. Itu adalah pekerjaan yang baik, ya. Itu ya anak-anak, itu pekerjaan yang baik. Jadi itu harus kita lakukan. Kemudian apalagi itu kalau kita perhatikan, kita ini kan kalian ini sebagai anak, kalian punya orang tua, kalian menuruti, taat sama orang tua, itu juga perbuatan baik. Oleh sebab itu kalian diminta taat sama orang tua, kalian diminta menghormati orang tua, karena menghormati orang tua itu juga merupakan perbuatan baik. Kalau kita sudah menghormati orang tua, kalau kalian sebagai anak menghormati orang tua, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk hidupmu. Apa itu Pak? Yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu loh anak-anak, kalau Tuhan itu perintahkan segala sesuatu, kita taat melakukan, ujungnya Tuhan akan memberkati kita, ya. Tuhan akan memberkati kita. Itu yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian katakan, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Sekarang ini kalau kita memperhatikan, kita diminta untuk setia, ya. Setia kepada siapa? Karena ini kita ada di negara Indonesia, kita harus setia kepada bangsa dan negara Indonesia, ya. Setia melakukan apa? Melakukan apa yang menjadi peraturan-peraturan di bumi Indonesia ini, ya. Ini itu harus kita lakukan. Jangan kalian berangkat ke sekolah, kalian diantar oleh motor, ya, diboncengin oleh motor, kemudian kalian mengarahkan orang yang boncengin motor, bang jangan lewat sini, lewat yaitu sebelah kanan, bisa terjadi tabrakan. Kenapa? Karena peraturan di Indonesia berlalu lintas ada di sebelah kiri. Kalau kalian berlalu lintas ada di sebelah kanan, bisa terjadi kecelakaan. Nah ini kita harus setia. Kemudian kita menghormati siapa? Menghormati pemimpin bangsa ini. Kalau kita sudah menghormati, mereka akan melaksanakan tugasnya dengan baik, bangsa ini akan menjadi baik, bangsa ini akan menjadi bangsa yang rukun, yang saling menghormati, menjadi bangsa yang maju di dalam kasih Tuhan. Kemudian di ayat yang keempat katakan demikian, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.
Tuhan minta supaya kita bergembira. Bergembira karena apa? Bergembira karena Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang empunya segalanya ini. Jangan kalian bergembira, bergembira Pak. Kenapa? Karena itu diberikan sepatu baru oleh orang tua, oleh papa. Ya, pantas kita itu bergembira karena kita memperoleh ya sesuatu yang baik dari orang tua. Tapi jangan sampai karena orang tuamu nggak memiliki uang, kalian minta sesuatu, kalian nggak diberikan, kalian cemberut melulu. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu sebenarnya yang harus kita minta. Kalian harus berdoa sama Tuhan supaya orang tuamu diberkati. Kalau orang tuamu diberkati, maka dengan sendirinya saat kalian meminta, ya keuangan orang tuamu memungkinkan, maka kalian akan diberikan. Jadi kita bergembira karena Tuhan, kita minta kepada Tuhan karena Tuhan yang mempunyai segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dan kalau kita memperoleh sesuatu yang baik itu juga karena Tuhan. Jadi kita harus bergembira ya karena Tuhan. Kalau misalnya saat ini kita di masa pandemi semacam ini, apakah kita bisa bergembira? Bisa. Kenapa? Orang lain ya mungkin nggak bisa, tapi kita bisa. Kenapa? Karena kita percaya sama Tuhan. Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan membebaskan kita, Tuhan akan menjauhkan kita dari segala panah api si jahat. Panah api si jahat itu apa? Itu sakit, penyakit, kemudian bencana dan lain sebagainya. Itu karena ada perlindungan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bergembira karena Tuhan. Kemudian dikatakan demikian, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau kita yang sudah bergembira karena Tuhan, ya Tuhan nanti akan memberikan yang terbaik, ya yang kalian rindukan. Asal itu, ya, ada syaratnya. Asal itu selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau itu nggak selaras dengan kehendak Tuhan, nggak sepadan, nggak cocok dengan kehendak Tuhan, kalian nggak akan diberi. Kenapa? Karena kalau itu nggak selaras, berarti sesuatu yang kalian minta itu nggak pas dengan rencana Tuhan, ya, nggak pas dengan kehendak Tuhan. Kalau nggak pas dengan kehendak Tuhan, jangan sekali-sekali kalian ngotot kemudian minta, justru itu malah nggak baik, ya, malah nggak baik. Apa yang Tuhan berikan kepada kita pasti itu yang terbaik, ya, pasti itu yang terbaik untuk kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Karena kita ini anak-anak Tuhan, gak mungkin kalau kita ini anaknya, kita ini minta sesuatu, kemudian Tuhan melihat sesuatu itu yang baik, menurut Tuhan juga baik, gak mungkin Tuhan gak akan memberi. Tapi kalau yang kita minta itu sesuatu yang gak baik, ya, menurut Tuhan, Tuhan gak akan beri. Jadi kita harus minta kepada Tuhan sesuatu yang baik, dan permintaan kita yang baik itu tadi Tuhan akan memberikan tepat pada waktu Tuhan, bukan tepat pada waktu seperti yang kita inginkan, tapi tepat pada waktu Tuhan, ya. Mari ya anak-anak, kita melakukan apa yang baik karena kita percaya kepada Tuhan. Dan kalau itu sudah kita lakukan yang baik karena kita percaya sama Tuhan, ya, Tuhan akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah memberikan sukacita dan kita hidup di dalam sukacita Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan yang terbaik itu untuk hidup kita, supaya hidup kita menjadi kesaksian, hidup kita menjadi berkat untuk orang lain. Ya, kalian bisa menjadi berkat untuk orang lain sekalipun kalian ini masih anak-anak kecil. Oke, ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena saat ini Tuhan kami telah merenungkan sebagian daripada firman-Mu, dan kami berdoa Tuhan dimanapun anak-anak ini berada, biarlah mereka Tuhan bertumbuh di dalam kasih Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang indah di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati hidupnya supaya kami bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.